Selamat bertemu lagi para penonton Smart Stoicis. Semoga Anda sekeluarga sehat selalu, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam video berjudul, Menghadapi Hubungan Sosial, ini kami ingin menyampaikan perjalanan kehidupan tokoh utama bernama Cortinus. Ia seorang pemuda bijaksana, yang menerapkan ajaran Stoicisme untuk membantu desa kecilnya menghadapi tantangan hubungan sosial dan keluarga. Melalui ketenangan dan kebijaksanaan, Cortinus menginspirasi penduduk untuk fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, membawa kedamaian dan harmoni dalam kehidupan mereka. Sebagai penasihat desa, Cortinus mengajarkan pentingnya menerima kenyataan dan merespons dengan tenang. Kisahnya menunjukkan bagaimana Stoicisme bisa mengubah kehidupan, memberikan kedamaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala cobaan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Silahkan menonton video ini tanpa skip, sehingga menemukan pesan-pesan positif yang akan memberikan inspirasi buat para penonton. Selamat menonton! Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Cortinus. Ia dikenal sebagai pribadi yang bijaksana dan tenang. Meski usianya baru menginjak 25 tahun, tapi ia sering diminta pendapat oleh orang-orang tua di desa mengenai berbagai masalah. Sementara kebiasaan Cortinus sejak kecil adalah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku-buku filsafat kuno. Selain itu, melakukan perenungan di hutan dekat rumahnya. Dua kebiasaan itu menjadi bagian hidupnya, karena dampak positif bagi kehidupannya, yakni memberikan ketenangan batin. Suatu pagi, saat Cortinus sedang menikmati teh di beranda rumahnya, datanglah seorang teman pada masa kecilnya, Sulaksana. "Cortinus, lama tak berjumpa. Bagaimana kabarmu?" sapa Sulaksana dengan senyum lebar. "Sulaksana, apa kabar?" "Aku baik-baik saja." "Silakan duduk, mari kita minum teh bersama," jawab Cortinus sambil menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya. "Terima kasih Cortinus. Aku datang untuk merepotkanmu. Aku ingin meminta nasihatmu. Akhir-akhir ini, aku merasa tertekan dengan hubungan sosialku. Orang-orang di sekitarku, sepertinya tidak mengerti diriku. Kondisi itu membuatku sangat frustrasi," ujar Sulaksana dengan raut wajah muram. Cortinus tersenyum tipis. Selanjutnya, ia berkata dengan suara yang tenang, "Sulaksana, ketahuilah bahwa perasaan frustrasi itu datang dari harapan yang tidak terpenuhi. Mengapa kamu berharap orang lain memahami dirimu sepenuhnya? Aku hanya ingin merasa diterima dan dihargai." "Apakah itu terlalu berlebihan?" tanya Sulaksana dengan nada putus asa. "Tidak Sulaksana. Tetapi dalam kehidupan ini, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tentang kita. Sebaliknya, kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri," jawab Cortinus dengan tenang. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, tambahnya. Beberapa hari kemudian, Cortinus menerima kabar ibunya, Sylvia, yang jatuh sakit. Ia segera pergi ke rumah keluarganya di desa sebelah. Sesampainya di sana, ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. "Ibu, apa yang terjadi? Mengapa ibu tidak memberitahuku lebih awal?" tanya Cortinus dengan cemas. Dengan tersenyum lemah, Sylvia berkata, "Cortinus, ibu tidak ingin merepotkanmu. Kamu sudah banyak membantu keluarga ini. Ibu hanya merasa sedikit lelah." Cortinus mengangguk. Ia pun memutuskan untuk tinggal lebih lama di rumah itu, merawat ibunya. Setiap hari, ia memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kebun. Meski ia merasa lelah, Cortinus menjalani semuanya dengan ketenangan batin. Suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama, ibunya berkata, "Cortinus, ibu khawatir tentang masa depan keluarga kita. Kamu tahu, adikmu Julia masih muda dan butuh bimbingan. Sementara ayahmu sudah semakin tua. Ibu, aku mengerti kekhawatiranmu itu. Tapi kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin di masa sekarang," jawab Cortinus dengan lembut. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dengan lapang dada. Mendengar jawaban anak sulung tersayangnya itu, Sylvia mengangguk dan tersenyum. "Kamu benar Cortinus. Ibu akan mencoba mengikuti nasihatmu." Suatu hari, Cortinus menemukan adiknya, Julia, sedang menangis di kamar. Ia segera menghampir dan bertanya apa yang terjadi. "Ada apa Julia?
"Mengapa kamu menangis?" tanya Cortinus dengan penuh perhatian. Julia menghapus air matanya dan menjawab, "Aku bertengkar dengan teman-temanku. Mereka bilang, aku terlalu sombong dan tidak mau bergaul dengan mereka." Cortinus duduk di sebelah adiknya dan berkata, "Julia, dalam hidup ini, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang kita harus menerima, bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tapi aku ingin memiliki teman, Kak." "Aku tidak ingin sendirian," jawab Julia sambil terisak. "Julia, pertemanan yang sejati bukanlah tentang menyenangkan semua orang. Teman sejati akan menerima kita apa adanya," ujar Cortinus dengan bijak. "Yang terpenting adalah kita tetap menjadi diri sendiri dan memperlakukan orang lain dengan baik." Julia mengangguk perlahan, mulai memahami nasihat kakaknya. "Terima kasih, Kak. Aku akan mencoba lebih baik lagi." Kabar bahwa Cortinus merawat ibunya menyebar ke seluruh desa. Sebagian besar orang memuji ketulusannya, tapi ada juga yang iri dan mulai menyebarkan fitnah. Suatu hari, seorang tetangga yang bernama Johannes datang ke rumah Cortinus. Ia tampak gelisah. "Cortinus, aku perlu memberitahumu sesuatu. Ada orang yang mengatakan bahwa kamu merawat ibumu hanya untuk mendapatkan warisan," ujar Johannes dengan hati-hati. Cortinus terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Pak Johannes, terima kasih sudah memberitahuku. Orang-orang bisa berkata apa saja, tapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang mereka katakan. Yang penting adalah niat dan tindakan kita tidak seperti yang disebarkan orang-orang tersebut." "Tapi, Cortinus, ini bisa merusak reputasimu," kata Johannes dengan khawatir. "Reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Integritas adalah apa yang sebenarnya kita lakukan." "Aku memilih untuk fokus pada integritas," jawab Cortinus dengan tegas. Johannes terdiam, kemudian tersenyum dan berkata, "Kamu benar, Cortinus. Aku akan berusaha mengingat itu. Sikapmu itu akan berusaha menjadi panutanku dalam bermasyarakat." Kondisi Sylvia semakin memburuk. Meski sudah mendapatkan perawatan yang terbaik, kesehatannya terus menurun. Suatu malam, Sylvia memanggil Cortinus ke kamarnya. "Cortinus, ibu merasa waktuku sudah dekat. Ada satu hal yang ingin ibu sampaikan," katanya dengan suara lemah. "Ibu, jangan bicara seperti itu. Aku masih membutuhkanmu," jawab Cortinus dengan mata berkaca-kaca. "Cortinus, hidup dan mati adalah bagian dari siklus alam. Kita tidak bisa menghindarinya," kata Sylvia dengan lembut. "Ibu bangga denganmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Teruslah hidup dengan bijaksana dan tetap tenang dalam menghadapi segala cobaan." Cortinus mengangguk sambil menahan air mata. "Aku akan ingat pesan ibu. Terima kasih atas semua yang telah ibu lakukan untukku." Keesokan harinya, Sylvia menghembuskan nafas terakhirnya. Cortinus merasakan kesedihan yang mendalam, namun ia tetap tenang. Ia mengatur pemakaman dengan penuh ketenangan dan menerima ucapan bela sungkawa dari orang-orang desa dengan lapang dada. Setelah pemakaman, Cortinus kembali ke rutinitasnya. Ia merawat ayah dan adiknya dengan penuh kasih sayang. Meskipun kehilangan ibunya, ia menemukan ketenangan dalam penerimaan. Suatu sore, Sulaksana kembali mengunjungi Cortinus. Ia ingin tahu bagaimana Cortinus bisa tetap tenang dalam menghadapi kehilangan besar tersebut. "Cortinus, aku kagum melihat ketenanganmu. Bagaimana kamu bisa sekuat itu?" tanya Sulaksana dengan rasa ingin tahu. "Sulaksana, stoicisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kematian adalah bagian dari kehidupan. Yang dapat kita lakukan adalah menjalani hidup kita dengan penuh makna dan kebijaksanaan," jawab Cortinus. "Tapi, tidak mudah untuk menerima kehilangan seseorang yang kita cintai," kata Sulaksana. "Benar, tidak mudah. Tapi dengan menerima kenyataan, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri," ujar Cortinus dengan tenang. "Ibu selalu mengajarkan padaku untuk hidup dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta. Aku hanya meneruskan ajaran itu." Sulaksana tersenyum dan berkata, "Terima kasih Cortinus. Kamu benar-benar menginspirasiku. Aku akan mencoba menerapkan ajaran stoicisme dalam hidupku." Seiring berjalannya waktu, banyak orang di desa yang mulai menghormati dan mengagumi Cortinus. Mereka sering datang untuk meminta nasihat dan bimbingannya. Cortinus dengan sabar dan bijaksana membantu mereka dengan segala yang ia bisa. Suatu hari, kepala desa, Bartolo, datang mengunjungi Cortinus.
Cortinus, desa ini berhutang budi padamu. Kamu telah memberikan contoh yang baik bagi kita semua. Aku ingin mengangkatmu menjadi penasihat desa, kata Bartolo dengan tulus. Cortinus tersenyum dan berkata, Pak Bartolo, terima kasih atas kehormatan ini. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Jika aku bisa membantu desa ini dengan lebih baik, aku akan melakukannya. Dengan penerimaan yang rendah hati, Cortinus menerima tanggung jawab barunya. Ia terus menjalani hidupnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Membantu orang-orang di sekitarnya untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi masalah mereka sendiri. Sebagai penasihat desa, Cortinus menghadapi tantangan baru. Suatu hari, seorang ibu muda, Sekarsari, datang kepadanya dengan masalah keluarga yang berat. Cortinus, suamiku, Ardianus, selalu pulang larut malam dan sering marah tanpa alasan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Sekarsari dengan suara gemetar. Cortinus mengangguk dan berkata, Sekarsari, dalam menghadapi masalah ini, penting untuk tetap tenang dan mencari akar permasalahannya. Apakah kamu sudah mencoba berbicara dengan suamimu secara terbuka? Saya sudah mencoba, tapi dia selalu menghindar. Saya takut dia tidak mencintaiku lagi, jawab Sekarsari dengan mata berkaca-kaca. Cortinus merenung sejenak sebelum berkata, Sekarsari, Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Kamu tidak dapat mengendalikan perasaan atau tindakan suamimu, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu bereaksi terhadapnya. Cobalah berbicara padanya, dengan penuh kasih dan pengertian, tanpa menyalahkan. Tanyakan apa yang sebenarnya membuat suamimu marah atau gelisah. Sekarsari mengangguk perlahan, merasa sedikit lega. Terima kasih, Cortinus. Aku akan mencoba saranmu. Di desa, banyak orang yang mulai menerapkan ajaran Stoicisme yang diajarkan Cortinus. Mereka belajar untuk menerima apa yang tidak dapat mereka ubah, tapi fokus pada hal-hal yang mampu mereka kendalikan. Salah satu dari mereka adalah Johannes, yang mulai melihat perubahan positif dalam hidupnya. Suatu hari, Johannes mengundang Cortinus untuk makan malam di rumahnya. Cortinus, terima kasih sudah datang. Aku ingin berbagi cerita tentang perubahan yang terjadi dalam hidupku sejak mengikuti nasihatmu, kata Johannes sambil menyajikan makanan. Pak Johannes, aku senang mendengarnya. Ceritakan, apa yang telah berubah, tanya Cortinus dengan antusias. Sejak aku belajar untuk tidak terlalu mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentangku, tapi fokus pada tindakan yang benar. Kini hidupku menjadi lebih tenang. Hubunganku dengan keluargaku juga membaik, jawab Johannes dengan senyum lebar. Pak Johannes, perubahan yang terjadi itu adalah pencapaian besar. Kebijaksanaan dalam Stoicisme bukan tentang mengubah dunia luar, tapi tentang mengubah cara kita memandang dan menghadapi dunia, kata Cortinus dengan bijak. Pada suatu malam yang tenang, Cortinus mendapat kunjungan dari seorang pria tua bernama Damar Wulan. Ia seorang guru Stoicisme yang terkenal. Cortinus, aku mendengar tentang kebijaksanaan dan ketenanganmu. Aku ingin bertemu dan berbicara denganmu, katanya. Cortinus menyambutnya dengan hangat dan berkata, Guru Damar, ini suatu kehormatan besar bagiku. Mari kita duduk dan berbincang. Mereka duduk di beranda rumah Cortinus, menikmati malam yang tenang ditemani hangatnya secangkir kopi tubruk. Damar mulai berbicara, Cortinus, apa yang kamu lakukan di desa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kamu telah membawa ajaran Stoicisme ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Guru Damar, aku hanya mencoba berbagi apa yang telah aku pelajari dan alami. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan Stoicisme membantu kita untuk menghadapinya dengan tenang, jawab Cortinus dengan rendah hati. Damar tersenyum dan berkata, ketenangan dalam menghadapi cobaan adalah kunci kebijaksanaan. Teruslah berjuang Cortinus. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Hari-hari berlalu, Cortinus terus menjalankan perannya sebagai penasihat desa. Ia selalu siap membantu siapapun yang datang padanya dengan masalah, baik besar maupun kecil. Hubungan sosial dan keluarga di desa mulai membaik seiring dengan meningkatnya pemahaman mereka tentang Stoicisme. Suatu hari, Cortinus mengumpulkan penduduk desa untuk berbagi pelajaran penting tentang kehidupan. Teman-teman, Stoicisme mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kematian, penyakit, dan pandangan orang lain adalah beberapa di antaranya. Namun, kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya, kata Cortinus dengan suara lantang.
Ia melanjutkan, ketika kita fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita. Jangan biarkan hal-hal di luar kendali merusak kebahagiaan kita. Terimalah segala sesuatu dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka meresapi setiap kata yang diucapkan Cortinus. Mereka mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang terjadi di luar. Tahun-tahun berlalu, Cortinus terus menjalani hidupnya dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Desa yang dulu sering dilanda konflik dan kekhawatiran kini menjadi tempat yang damai dan harmonis. Pengaruh Cortinus begitu besar sehingga banyak orang dari desa-desa tetangga datang untuk belajar darinya. Suatu hari, saat Cortinus sedang duduk di bawah pohon besar di pinggiran hutan, ia didatangi Sulaksana. Teman bermain Cortinus saat kecil itu datang dengan senyum cerah di wajahnya. Cortinus, aku ingin berterima kasih sekali lagi padamu. Ajaran stoicisme yang berikan padaku, telah mengubah hidupku. Aku sekarang bisa menghadapi masalah dengan lebih tenang dan bijaksana, kata Sulaksana. Dengan tersenyum hangat, Cortinus menjawab, Sulaksana, aku senang mendengarnya. Ingatlah bahwa kebijaksanaan sejati adalah proses yang terus berlanjut. Teruslah belajar dan berlatih. Di akhir cerita, Cortinus menatap langit senja yang indah. Ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia tahu perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan. Namun dengan kebijaksanaan stoicisme yang dipelajari, ia mampu menghadapinya dengan hati yang tenang dan pikiran jernih. Warisannya adalah sebuah desa yang hidup dalam keharmonisan, dengan penduduk yang belajar untuk menghadapi kehidupan dengan bijaksana. Dan demikianlah, kisah Cortinus yang mengajarkan kita bahwa dalam hubungan sosial dan keluarga, kebijaksanaan dan ketenangan adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan. Dengan memahami dan menerapkan ajaran stoicisme, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, apapun yang terjadi di luar sana. Tamat.